Bang Fajrul, selamat malam. Bang Fajrul, kami ingin diyakinkan bahwa pemerintah sangat ketat dalam menjaga pintu-pintu masuk ke negara kita agar kita menghindari potensi COVID-19 yang lebih luas, Bang. Presiden Joko Widodo sudah menetapkan misalnya semua informasi ini di dalam satu tangan, yaitu Kementerian Kesehatan, dan bahkan sudah mengangkat juga salah satu sekretaris dirjen di Kementerian Kesehatan, yaitu Pak Ahmad Yuryanto, sebagai juru bicara khusus untuk menangani corona ini. Adapun yang sudah disampaikan beliau juga mengatakan bahwa tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah menutup dan menjaga 135 titik yang mungkin dimasuki oleh pihak-pihak yang berasal dari luar dan untuk pencegahan Bang Fajrul, ini. penambahan Dan alat juga Pak seperti apa Presiden yang juga dilakukan mengatakan di sudah 135 titik tersebut, Bang? Secara teknis itu sebenarnya akan menjadi bahan untuk dijelaskan oleh Pak Ahmad Yuryanto sebagai jubir untuk corona. Tetapi kami hanya bisa menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo itu betul-betul berupaya menyelamatkan dan melindungi 267 juta rakyat Indonesia dengan meningkatkan upaya yang terkait dengan kesehatan, kemudian juga menyiapkan segala cara kalau misalnya terjadi sesuatu, termasuk memerintahkan kepada Menteri Kesehatan apabila ada yang terkena terindikasi corona itu dibebaskan, akan ditanggung oleh negara. Baik, Bang Fajrul, ada pantauan dari tim kami di lapangan dan juga laporan sejumlah teman-teman media lain yang mengatakan bahwa ada sejumlah warga negara Indonesia yang pulang misalnya dari Hong Kong ataupun dari Malaysia, dari Singapura, mereka tidak menjalani pemeriksaan ketat di bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta begitu. Di saat di negara-negara lain pemeriksaan ketat, bahkan di Malaysia 20 hingga 30 menit ada penyemprotan disinfektan di Garbarata. Sampai hotel, sampai kantor mereka kemudian dicek, dipindai suhu tubuhnya. Apakah kita sudah cukup ketat, Bang, saat ini? Rory, tadi pagi pukul 9 kami dikirimi oleh Pak Menteri Perhubungan Budi Karya sejumlah foto yang memperlihatkan bagaimana para orang-orang yang datang misalnya dari zona merah seperti Hong Kong dan Korea Selatan bahkan diperiksa sampai di pesawat. Jadi memang pengetatan ini sudah sangat berlangsung dan kami sudah menyebarkan semua upaya-upaya ini bagaimana pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, baik Kementerian Perhubungan, baik juga TNI dan Polri, dan semuanya ini di bawah satu koordinasi, yaitu Presiden Joko Widodo, dan sesuai juga dengan regulasi yang sudah kita buat sejak tahun 2019, yaitu Inpres nomor 4 tahun 2019. Baik. Jadi Rory, kita, Presiden Joko Widodo, tidak saja membayangkan bahwa ini terjadi pada saat ini, tetapi instruksi Presiden itu sudah dijalankan sejak tahun 2019, di mana koordinasinya itu di bawah dua Menko, yaitu Menko PMK dan Menko Polhukam. Itulah juga makanya kita berhasil menyelamatkan 238 warga Indonesia di Hubei, kemudian 188 warga Indonesia di Wodrim, kemudian juga 69 warga Indonesia yang kemarin di Yokohama melalui Princess. Kapal pesiar. Jadi ini semuanya sudah berada dalam satu koordinasi. Jadi tidak hanya terjadi ketika ada dua orang yang mengalami diindikasikan yang disebutkan beberapa hari yang lalu, yaitu kasus 1 dan kasus 2, tetapi semua koordinasi ini sudah berjalan sejak merebaknya wabah corona ini, sehingga kita harus menyelamatkan. Bang Fajrul, mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Saya akan beralih ke dokter. Jadi ini sudah dibayangkan sebelumnya. Oke, sudah ada skenario begitu.